di Rabu 4 Maret 2020 berjalan dengan lancar dan semoga berfaedah. Terima kasih dan selamat mengikuti webinar. Salam konstruksi. Ya, Bapak Ibu, para anggota APENAS, hari ini Rabu 4 Maret 2020 kita membahas kembali ya terkait pemberdayaan anggota dari Dewan Pengurus Nasional DPN APENAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional. Untuk saat ini ya kita akan membahas terkait subkualifikasi dan subkualifikasi usaha ya jasa konstruksi. Jadi ada perbedaannya subklasifikasi, klasifikasi dan subkualifikasi. Ya. Kenapa perlu kita membahas terkait klasifikasi dan kualifikasi? Itu ada tertera dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ya, nomor 8 tahun 2011. Jadi yang dimaksud dengan klasifikasi ya usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi meliputi bidang arsitektur, rekayasa engineering, penataan ruang, dan jasa konsultasi lainnya. Kemudian yang dimaksud dengan klasifikasi bidang usaha jasa pelaksana konstruksi meliputi bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal, dan jasa pelaksanaan lainnya. Next slide. Ya, adapun daripada klasifikasi ini ya dibagi dalam jenis usaha ya, dari mulai perencanaan pengawasan, kemudian klasifikasi bidang ya, arsitektur, rekayasa engineering, penataan ruang, jasa konstruksi lainnya, dan ini dibagi kembali menjadi dua kategori. Yang pertama umum spesialis ya, dan keterampilan tertentu ya tergantung sifat bidang usaha. Kemudian dalam pelaksanaannya klasifikasi bidang ini dibagi lagi menjadi bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal, kemudian ada jasa pelaksana lainnya. Inilah yang dinamakan subklasifikasi bidang. Dalam peraturan pemerintah ya nomor 4 tahun 2010 itu meliputi layanan jasa konsultan ya, baik itu konsultan daripada perencanaan maupun konsultan pengawasan. Yang menjadi bagian konsultan perencanaan itu terkait survei ya, terkait perencanaan umum, studi makro dan studi mikro. Kemudian ada studi kelayakan proyek ya, industri dan produksi. Kalau istilah zaman sekarang itu namanya FS, Feasibility Study. Ya. Perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan, kemudian penelitian. Dalam perencanaan ini juga ada pengembangan layanan. Yang menjadi pengembangan layanan itu
banyak sekarang peluang-peluang usaha bagi para konsultan ya di perencana maupun di konsultan di bagian pengawasan ya, meliputi manajemen proyek, kemudian manajemen konstruksi, penilaian kualitas dan kuantitas dan biaya pekerjaan. Ini semua adalah bagian daripada pengembangan layanan untuk konsultan perencana dan pengawasan. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini juga wajib ya menitik beratkan kepada mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi. Next slide. Ya, layanan terintegrasi ya, itu ada 3 bidang utama, baik itu perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Yang bagian daripada perencanaan pelaksanaan pengawasan ini terkait rancang bangun ya, rancang bangun, kemudian perencanaan pengadaan dan pelaksanaan atau terima jadi ya, kalau bahasa keren sekarang itu namanya project turnkey ya, project turnkey. Project turnkey ini meliputi engineering, procurement dan construction ya, atau istilahnya itu EPC ya, EPC, engineering, procurement dan construction. Penyelenggaraan pekerjaan terima jadi ini atau turnkey project ya, ini juga bisa meliputi pekerjaan dari sektor swasta maupun dari sektor pemerintah ya. Kemudian penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja, performance based ya. Kemudian kita masuk kepada PP 28 tahun 2000, Junto PP 4 tahun 2010, Junto PP 92 tahun 2010. Inilah dasar hukum daripada penyusunan klasifikasi usaha jasa konstruksi. Yang pertama CPC versi profesional KBLUI tahun 2009, Perlem 11A dan 12A tahun 2008, Perpres 36 tahun 2010 tentang daftar negatif investasi, masukan dari pemangku kepentingan jasa konstruksi. Ini menjadi satu referensi guna proses penyusunan rekomendasi subklasifikasi usaha jasa konstruksi. Next slide. Bapak Ibu, kalau sampai di sini ada pertanyaan, bisa langsung diajukan pertanyaan. Ya, tujuan peraturan Menteri tentang klasifikasi dan kualifikasi ini mewujudkan tertib pelaksanaan penerbitan sertifikat jasa usaha konstruksi sesuai dengan persyaratan kemampuan badan usaha jasa konstruksi dan kompetensi tenaga kerja konstruksi, dan mewujudkan keselarasan pembagian subklasifikasi bidang usaha konstruksi nasional dengan pembagian subklasifikasi yang berlaku sesuai dengan standar internasional. Jenis usaha, klasifikasi usaha, subklasifikasi usaha, dan lingkup subkualifikasi ini bisa kita lihat di tabel berikut ini. Ya. Baik itu jasa pelaksana konstruksi umum, meliputi bangunan gedung, bangunan sipil, mekanikal, dan elektrikal, dan pelaksanaan lainnya. Jasa pelaksana konstruksi spesialis, kemudian jasa pelaksana konstruksi keterampilan. Ya. Ada 9 subklasifikasi dan 12 subklasifikasi. Untuk mekanikal dan elektrikal itu ada 10 mekanikal subklasifikasinya, 11 subklasifikasi elektrikal. Dan untuk pelaksanaan lainnya itu ada 4 subklasifikasi. 16 subklasifikasi untuk pekerjaan spesialis dan 11 pekerjaan keterampilan. Itu dulu Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Next slide. Ya, klasifikasi bidang jasa konstruksi, bangunan gedung, jasa pelaksana konstruksi bangunan hunian tinggal dan kopel, jasa pelaksana konstruksi bangunan multi atau banyak hunian, jasa pelaksana konstruksi bangunan gudang dan industri, jasa pelaksana konstruksi bangunan komersial, jasa pelaksana konstruksi bangunan hiburan publik, jasa pelaksana konstruksi bangunan hotel, restoran, dan bangunan serupa lainnya, jasa pelaksana konstruksi bangunan pendidikan, jasa pelaksana konstruksi bangunan kesehatan, jasa pelaksana konstruksi bangunan gedung lainnya. Contoh lingkup pekerjaan untuk klasifikasi bangunan gedung ini meliputi klasifikasi bangunan gedung ya dengan kode BG 001, subklasifikasi jasa pelaksana konstruksi bangunan hunian tinggal dan kopel. Lingkup pekerjaan ya, pekerjaan pelaksana
Ya, perumahan yang terdiri dari satu atau dua tempat tinggal maksimal 2 lantai. BG002, jasa pelaksana konstruksi bangunan multi atau banyak hunian. Pekerjaan pelaksanaan termasuk di dalamnya pembangunan baru, penambahan serta peningkatan pembangunan perumahan bertingkat tinggi yang lebih dari 2 lantai. BG003, jasa pelaksana konstruksi bangunan gudang dan instruksi. Pekerjaan pelaksanaan termasuk di dalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan, serta pekerjaan renovasi dari bangunan gudang dan bangunan industri. Next slide. Ya, ini sub bidang klasifikasi untuk bangunan sipil ya, SI001. Nanti bisa kami share materinya. Next slide. Ini untuk instalasi mekanikal dan elektrikal ya, dengan kode MK001. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah ketemu kode MK001 itu berarti mekanikal ya, MK002, MK003. Ya, next slide. Nah, ini untuk elektrikal. Jadi kalau elektrikal EL01 itu subklasifikasinya jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik semua daya ya. Jadi kalau sudah berbau EL kodenya itu berarti sudah bagian daripada elektrikal. Next slide. Ya, ini tadi yang kami terangkan bahwasanya jasa pelaksanaan lainnya. Jadi kalau jasa pelaksanaan lainnya itu ada kode PL ya, PL001, PL002 dan seterusnya. Ini terkait jasa penyewaan alat konstruksi maupun jasa pelaksana perakitan maupun jasa pelaksanaan perakitan dan pemasangan konstruksi. Next slide. Nah, ini untuk jasa pelaksana spesialis SP ya, SP01. Ini pekerjaan penyelidikan lapangan, pembongkaran, penyiapan, pematangan lahan. Jadi cut and fill ya. Next slide. Jasa pelaksana keterampilan ini kayak pasang kaca, pemasang kaca jendela, plesteran, dan segala macam pengecatannya ya. Ini jasa. Next slide. Ya, ini jasa konstruksi terintegrasi ya dari TI ya dengan kode TI ya. Next slide. Ya, lanjut. Next. Ini ada klasifikasi usaha perencanaannya. Nanti bisa dilihat Bapak Ibu, kami share materinya. Next. Ya, next. Oke, next. Ya, ini klasifikasi usaha besar, menengah, dan kecil. Next. Ya, ini batasan nilai pekerjaan ya. Batasan nilai pekerjaan menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Ya, terkait usaha mikro dan kecil dan menengah itu terkait itu nomor 20 tahun 2008. Next slide. Terus ya, ini persyaratan penyedia ya berdasarkan Perpres yang 54 tahun 2010 ya. Macam mana nanti KP-nya nilai kemampuan paket, jumlah paket, terus SKP sisa kemampuan paket. Next slide. Next slide. Ya, kami juga Bapak Ibu bagi di sini ada klasifikasi usaha pelaksanaan Perlem ya, Peraturan Lembaga Nomor 2 Tahun 2011. Next slide. Ya, ini kualifikasi usaha menurut Perlem 12A ya, penilaian terhadap kemampuan keuangan, kepersonalian, pengalaman, kriteria lain berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 8 Tahun 2011. Next. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang bertanya kira-kira biar kita lanjut kepada kekayaan bersih, batasannya dan jumlah pengalaman ya, jumlah paket yang diambil. Jadi di sini ada matriks ya, ada matriks yang kami siapkan nanti dilihat. Kami akan share materi ini. Next. Ya, ini persyaratan-persyaratan ataupun jumlah dan kualifikasi tenaga ahli untuk subklasifikasi ya, terkait daripada SDM sumber daya manusianya, ya personel ketersediaan personelnya, kesiapan personel maupun dari kekayaan bersih
yang akan diambil oleh badan usaha untuk mendapatkan proyek-proyek tersebut. Next. Bapak Ibu sampai di sini ada bertanya? Kami persilakan. Ya, kami lanjut. Konversi, klasifikasi, dan kualifikasi ini latar belakangnya yang diperlukan berdasarkan PP 28 tahun 2000 diadopsi sebagai sebagian dari Perlem 11A ya dan 12A tahun 2008, peraturan LPJK nomor 2 tahun nomor 2 dan 3 tahun 2012 bidang sub dan sistem grid ya, ini sistem grid itu dikonversikan ke dalam PP 04 tahun 2010, peraturan Menteri PU nomor 8 tahun 2011 ya, itu dikonversikan menjadi subklasifikasi dan subkualifikasi. Jadi sistem grid tidak ada lagi ya. Jadi sekarang hanya ada kualifikasi K kecil, M menengah, dan B besar. Next. Ya, ini bangunan gedung bisa dilihat nanti kode-kodenya dari BG-BG, kemudian next. Ya, baik itu dalam chip apa namanya perencanaan arsitekturalnya bagaimana, kemudian subkualifikasinya bisa dilihat, kemudian perlemnya gimana ya. Itu bisa ada di table matrix ini ya, table matrix. Next. Oke, ini yang paling penting Bapak Ibu, bagaimana cara penelusuran keabsahan SBW, SKT, SKA pada pengadaan tahun ini ya. Ini di istilahnya bisa dilihat di Siki ya, siki.lpjk.net ya. Jadi mulai dari Siki itu harus diupdate ya, badan usaha ini harus peduli ya, harus peduli Bapak Ibu. Next. Ya, ada pertanyaan habis ini sampai di sini Bapak Ibu? Permisi Pak, apa suara saya terdengar? Ya, silakan. Iya, saya ingin bertanya nih Pak. Semisal kami badan usaha ada yang atau per orang seperti ngajuin SKT atau SKA, tetapi semisal ada poin yang kami tidak teroke gitu Pak. Itu gimana dengan poin yang lain yang semisal sudah oke gitu Pak? Itu sih Pak pertanyaannya. Terima kasih Ya. Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Untuk terkait daripada aturan itu harus dikembalikan lagi. Jadi di summary, dibuat dulu list summary-nya, bagaimana peraturan tersebut, kemudian matriksnya dibuat, kemudian di checklist ya kelengkapan dokumen tersebut. Karena kalau kelengkapan dokumennya tidak sesuai dengan checklist, maka dokumen tersebut akan dikembalikan. Itu apa jawaban saya. Ada kira-kira ini sudah jelas Bapak? Terima kasih Pak, sudah cukup jelas. Oke, Bapak Ibu sekalian, semoga ke depan kita masih punya waktu lagi, sehat-sehat selalu ya. Jadi kita bisa menjadikan media kita ini semakin besar, semakin baik untuk APETNAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional. Sampai jumpa di episode kemudian ya. Salam konstruksi Bapak Ibu.